Senyum sedikit ke apa kah? Tahu mereka di depan saya senyum-senyum. Hai bos. Malam datang ke Camp Tenda ya supaya nonton. Merah semua ya. Sekali lagi ya, supaya segera masuk ke dalam gereja karena sesaat lagi upacara akan segera kita mulai. Perlu kita ketahui bersama, perlu diperhatikannya adalah nonaktifkan HP supaya jangan mengganggu berjalannya upacara pada kesempatan ini. Kesempatan ini dalam misa agung ini kita akan mempersembahkan intensi pada malam perjamuan terakhir. Tuhan Yesus Sang Guru Ilahi dan sahabat sejati kita telah memberikan tubuh dan darahnya menjadi santapan kasih persaudaraan bersama para muridnya. Badan barang-barang dalam pada berita.
Kita bersama ke-35 anak ini yang akan menyiapkan diri untuk menerima komuni suci pertama. Kita memohon berkat penyertaan dan perlindungan dari Tuhan bagi seluruh perjalanan hidup mereka. Semoga mereka semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Juga berkat bagi orang tua, kaum keluarga, juga semua mereka yang berbahagia. Kita satukan semua doa-doa bersama wujud dan intensi kita pada hari ini dalam perayaan keselamatan ini. Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Ke-35 anak calon komuni pertama yang dikasih, para orang tua, bapak dan mamaku, saudara dan saudari, anak-anak, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Ekaristi sumber kekuatan kita adalah tema yang membingkai seluruh permenungan kita sepanjang hari ini. Bahwa sesungguhnya Ekaristi yang menjadi pusat iman kita, di mana Kristus mengorbankan dirinya secara utuh kepada kita, mau mengajak kita sekalian juga untuk menjadikan diri kita, hidup keluarga dan pribadi-pribadi kita sebagai roti hidup yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa memberi kesejahteraan bagi sesama, terlebih bagi diri kita sendiri. Keselamatan bagi umat Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kepada orang-orang yang tawar
bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Yang semula direncanakan pada bulan Juli akhirnya tertunda dan baru dilaksanakan pada bulan Oktober ini. Hal ini menimbang perlunya mengingat prosedur kesehatan. Menimbang tapi banyak orang tua ini tidak ada masker. Kita ini masih situasi pandemi, karena ada masker pada. Dan juga mengingat kerinduan anak-anak yang telah melewati persiapan dan pembinaan. Ada orang tua yang khawatir jika terlalu lama tidak terpenuhi, pasti akan menurun semangat, juga kegembiraan hidup beriman. Ada yang bilang anak-anak saja, tapi orang tua juga ya. Tentunya dalam kebersamaan kita, dalam percakapan kita, hanya ada satu kata yang sering kita dengar dalam perjumpaan dan pertemuan kita ketika mulai berbicara tentang komuni pertama, adalah kerinduan. Entah suara kerinduan itu sungguh-sungguh datang dari anak-anak calon komuni pertama, ataukah suara kerinduan itu datang dari orang tua yang menggebu-gebu. Pertanyaan untuk kita, apakah kerinduan ini tetap selamanya, ataukah kerinduan ini hanya karena komuni pertama, setelah itu pudar, bahkan hilang, sampai anak berikut sambut baru, lalu muncul semangat lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, 1 Matius hari ini dalam bacaan Injil suci tadi mengutarakan kepada kita akan kuasa Allah yang sungguh besar, dengan mempergandakan 5 roti dan 2 ikan yang pada akhirnya tersisa 12 bakul penuh. Mujizat Yesus ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa hanya Allah sajalah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Yesus menjadikan dirinya sebagai roti hidup yang memberi kekuatan bagi seluruh perjalanan hidup kita. Dalam upaya menyiapkan anak-anak yang akan menerima komuni pertama, tentunya para pendamping, bapak dan ibu guru telah menumbuhkan iman serta menghantar mereka untuk sungguh mengenal Yesus Kristus dengan lebih baik. Hari ini anak-anak menerima Yesus untuk pertama kalinya sebagai kekuatan dan jaminan hidup sebagai murid Yesus. Maka diperlukan dukungan para orang tua sekalian. Orang tua yang diajak untuk terlibat dalam usaha untuk membangun iman anak kita ini dalam kehidupan keluarga masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi menjadi kekuatan kita, maka para orang tua diajak juga untuk menjadi kekuatan iman bagi anak-anaknya. Orang tua hendaknya menjadi roti yang selalu hidup dalam keluarga dan juga berkembang iman anak.
Anak-anak akan menjadi kuat jika orang tua selalu bersama mereka. Orang tua harus memberi contoh iman yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sampai semangat untuk ke gereja hilang lenyap setelah sambut baru ini. Bawalah anak-anakmu untuk selalu bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Perayaan komuni pertama yang kita rayakan hari ini mau mengingatkan kita juga untuk senantiasa mempergunakan masa hidup kita yang ada ini dengan sebaik-baiknya dan mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Yesus mengajak kita yang telah menyambut tubuh dan darahnya, juga anak-anak kita yang hari ini menerima komuni suci yang pertama untuk dapat merasakan, mengikuti dan melakukan tuntunan Tuhan yang bersatu dengan kita melalui Roh Kudus dalam diri dan hidup kita sehari-hari. Kristus yang telah menyatu dalam diri kita melalui Ekaristi hendaknya juga mempengaruhi cara hidup kita, yakni cara berpikir, hati, sikap, perkataan dan tindakan kita. Semoga komuni suci yang disambut anak-anak dalam perayaan Ekaristi ini menjadi berkat dalam diri dan hidup kita. Hendaknya anak-anak juga dapat menjadi berkat yang mempersatukan keluarga yang bercerai-berai, orang tua yang malas-malas, keluarga yang bermusuhan, sesama yang saling iri dan dendam. Sebab sesungguhnya Ekaristi senantiasa mempersatukan kita semua dalam perjamuan abadi di surga. Calon komuni pertama yang terkasih, sesaat lagi kalian akan menerima tubuh dan darah Yesus sahabatmu. Oleh karena itu, marilah para orang tua sekalian, kita berdiri dan bersama anak-anakmu ini kita menyatakan kesanggupan untuk menolak setan dan mengakui iman di hadapan Allah dan sesama. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas jawaban dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus
kudus gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Sungkalah yang Maha Kuasa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, terangilah hati para pemimpin gereja dan negara kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar sanggup berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan Kristus di tengah umat pilihan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak yang mau menerima komuni pertama, ya Bapa, bersihkanlah hati anak-anak kami dan penuhilah mereka dengan kekayaan rahmat-Mu, agar pantas menyambut Yesus sahabatnya dan sanggup menjadi pembawa damai, cinta dan kebaikan-Mu kepada sesama. Marilah kita tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada orang tua, para guru, sanak keluarga dan sahabat kenalan kami, agar sehat rohani jasmani dan berhasil selalu dalam tugas dan karya, serta anugerahkanlah juga keselamatan kekal bagi mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, penuhilah hati kami semua yang hadir dalam perjamuan cinta kasih ini, agar sanggup membangun keluarga, komunitas basis gerejawi dan lingkungan masyarakat yang rukun, damai dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kehidupan dan keselamatan kekal. Demikianlah pujian, syukur dan permohonan kami umat-Mu yang bersukacita pada hari komuni suci pertama ini. Teguhkanlah kami selalu dalam mewartakan cinta-Mu dan kabulkanlah doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka marilah kita mempersembahkan mereka bersama roti anggur, hasil usaha dan karya kita kepada Allah, agar dikuduskan dan menjadi berkat bagi kita semua. Kita mengirimnya dengan lagu persembahan.
Satukan bawahan kami dengan kurban Kristus Putramu, agar Bapa dalam surga menerima dan menguduskannya. Terimalah ya Bapa surga, terimalah ya Bapa surga, hasil karya tangan kami, lambang sembah sujud kami. Terimalah ya Bapa surga, terimalah ya Bapa surga, hasil karya tangan kami, lambang sembah sujud kami. Kini kami persembahkan seluruh hati serta karya kami, sembah syukur dari iman kami, agar Bapa dalam surga akan berkenan. Satukanlah hati kami dengan kurban Kristus Putramu, Agar Bapa dalam surga menerima dan menguduskannya. terimalah ya Bapa surga, terimalah ya Bapa surga, seluruh hati serta karya, lambang syukur iman kami. Terimalah ya Bapa surga, terimalah ya Bapa surga, seluruh hati serta karya, lambang syukur iman kami. Kini kami menyerahkan seluruh hidup serta niat kami, dapat cinta harapan kami, agar Bapa dalam surga akan berkenan. Satukanlah hidup kami dengan kurban Kristus Putramu, Agar Bapa dalam surga menerima dan menguduskannya. terimalah ya Bapa surga, terimalah ya Bapa surga, seluruh hidup serta harta, lambang cinta dan harapan. Terimalah ya Bapa surga, terimalah ya Bapa surga, seluruh hidup serta harta, lambang cinta dan harapan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah Imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Kau perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Bapa dalam surga, kami mohon berkat untuk kami semua, juga ke-35 anak yang akan menerima komuni suci pertama pada hari ini. Semoga kasih dan kesetiaan senantiasa menuntun dan membimbing seluruh perjalanan hidup kami. Juga berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang bersyukur atas hari ulang tahun dan yang memohon doa dalam perayaan. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Maka beranilah kita berdoa. dalam seluruh perjalanan hidup kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya.
Di dalam
Yesus Kristus yang tercinta, harapan yang kupuja, hatiku rindu selalu senantiasa mencarimu. Marilah kita memuji tubuh dan darah Tuhan, yaitu santapan suci penyegar jiwa umat. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Tinggallah padaku selalu, sidangkan saya baru, lenyapkanlah kegelapan, terbitkan kehidupan. Pujilah Yesus Tuhan yang dilahirkan bernama, mulialah nama kami dan umatkan selamanya. Gusti, merapat ke sana nih. Dan itu penumpang kamu.
para ahli karya ini. Sebagai tanda terima kasih atas semangat ini, saya akan berusaha senantiasa dalam kehidupan selanjutnya untuk tidak mengecewakan Bapak dan Mama dengan menggunakan secara sungguh-sungguh pemberian ini. Semoga kado hati Bapak dan Mama ini menjadikan kami teguh dalam iman Katolik sebagaimana Bapak dan Mama berarti dan amalkan selama ini. Doakanlah dan bimbinglah kami selalu agar tetap berdiri teguh dalam iman sampai keakhir. Semoga cinta kita senantiasa dan harmonis dalam keluarga kita pada hari-hari mendatang. Terima kasih Bapak, terima kasih Mama. Penantian kecemasan akhirnya terlewati juga. Pada hari ini Jumat 29 Oktober 2021, dalam nada berbahagia, pengurus stasi menyampaikan selamat berbahagia kepada 36 anak Komunis Suci pertama hari ini yang hari ini sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kiranya tubuh dan darah Kristus sudah berada dalam tubuh anak-anak Puspaya. Mulai hari Minggu ini ajak orang tua duduk di depan dulu. Mari kita berikan aplaus untuk ke-36 anak. Dalam nada penuh syukur dan kebahagiaan atas nama panitia dan juga orang tua Komunis Suci hari ini, kami menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Bapak Romo Imam yang sudah meluangkan waktu untuk melayani umat dalam perayaan penerimaan sakramen komuni pertama pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Romo yang dapat kami ungkapkan pada kesempatan ini. Terima kasih juga panitia dan orang tua calon komuni, panitia dan orang tua Komunis Suci hari ini mengaturkan kepada petugas liturgis hari ini, mulai dari Bismillah, Dirjen Kor, kelompok paduan suara, organis yang sudah berjibaku mendukung kelancaran perayaan hari ini. Kami dari orang tua ke-36 anak hanya bisa menyampaikan terima kasih berlimpah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai semua. Bersiap untuk kelompok paduan sabar, mudah-mudahan jangan tampil cuma hari ini. Terima kasih banyak juga orang panitia dan orang tua patut menghaturkan kepada Bapak Kepala SDK Atulu bersama Bapak Ibu Guru SDK Atulu yang telah mempersiapkan anak-anak sejak bulan Juli hingga kemarin. Lalu hari ini perayaan Komunis Sucinya berjalan sakral, lancar dan nyaman. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Selanjutnya terima kasih pengurus stasi atas nama panitia juga dengan dasar hati menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Romo. Kiranya mulai dari persiapan sampai dengan pemaksaan kehendak hari ini. Terima kasih banyak Bapak Romo dan maaf sebesar-besarnya ketika jika kami terkesan membatalkan agenda Bapak Romo hari ini. Inilah tipikal umat stasi dulu yang sering memaksakan kehendak. Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada semua orang tua wali Komunis Suci jika selama persiapan komuni ada hal yang kurang berkenan karena kita Tuhan Yesus semino budak yang dihekil maka itu yang pasti menghancurkan malam ini. Tapi perlu diketahui, saya sudah mengulang hal itu, mohon maaf
jika selama kita persiapan terus ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu orang tua calon pemudik yang berikut berpaham bahwa kepemimpinan yang turun dalam nada syukuran dan sesuai dengan ketentuan rapat Dewan Inti Paroki Santo Yosef Boto. Syukuran itu sebenarnya ditiadakan, syukuran ditiadakan. Tapi jika memaksakan kehendak maka saya kasih batas waktu jam 18 waktu Indonesia Tengah, artinya jam 6 sore tutup pesta. Saya keliling dari tadi malam itu orang tua wali musik numpang kiri kanan. Mudah-mudahan jangan sampai orang tua bersama anak komunis suci menyatakan kemerdekaan hari ini. Oleh karena itu, dalam mensyukuri perayaan hari ini perlu diperhatikan yang pertama protokol kesehatan. Kalau saya Bapak Ketua Panitia pasti belum ada kalau di sini. Minimal itu ada tempat cuci tangan di depan tenda. Tapi semua lalu cari salah kiri kanan akhirnya lupa yang cuci tangan. Itu yang paling pertama diperhatikan karena kita dalam menghadapi pandemi corona. Yang kedua, orang tua komit wajib mengamankan situasi di rumah. Enak nah emang makan daging enak gitu mama mantu jalan di pagi tidak tegur karena sementara nikmat daging banyak kambing besar sekali perutnya itu perutnya itu ini baru makan tai banyak ya ini baru di puntaran ini ini omega perlu ditayangkan daging-dagingnya tiba mas. Ini kita muka dapur bawah saya duduk salah lagi. Aku sendiri tuh. Bapak udah mau lihat engkau bagaimana ini. Nah ini baru betul. Potong terus. Iya. Oh tadi malam diambil tuh ini nih.
seksi kopi nih. Sebentar kita nonton tuh kita tertawa. Baru tulis di atas yang Omega. Omega. Omeus ganteng. Jo tidak menangis sedikit. Sabar dulu kan Nona. Bapak mampir dulu. Kalau itu siapa pu anak bro? Oh? Itu Nona tuh. Dia punya. Saya punya tangan kotor lihat tangan. Cium saja. Tidak apa-apa. Bong kerja aja tangan, aman. Ada yang kami dipukarai mana bilang? Ada dari seburai kita kami dengan. Mama mantu dengan mantu menangis. Mana brega kan? Ayo. Kok ada bongkar sedikit. Nanti kau kotor ini. Mana kerja jari kepake. Jauh kadain apa dari sana? Motor. Ada motor. Apa? Apa? Siapa yang pasang? Oh? Dia. Kan belum semua. Kopi telur. Hah? Bijak apa ini? Ya ini dari soal yang barang yang masak begitu. Semua itu kan. Lihat aja kan itu. Dia bilang ini kambing, ayam kambing.
kamu tak mengerti dengan sampai saya yang Meno. Dulu. Opa. Dulu.
duduk dulu kan. Makan ini. Kan belum dibawa, belum jadi. Ayo. Sampai pagi tuh.
Nona, kenapa marah-marah? Kau kasih tahu si punya salah apa? Kau tak mau bilang so bikin salah apa? Orang-orang suka bilangin marah-marah lepas tua. Kalau sudah tua karimu, tiada lagi suka sama kau. Kemarin baru kau bilang sayang, sekarang marah-marah lagi. Siom nona, nona hitam manis. Tersunyi senyuman di bibirmu, itulah senyuman yang terakhir darimu. Diiringi gemuruh angin meniup jauh-jauh, alam yang jadi saksi jauh seragam jiwa raga. Angin tetap berhembus jauh henti, walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Tatang orang pemantik. Abang, sorry. Ini kayaknya nada wanita nih. Nada perempuan ini. Nada pria nih.